warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ibu-ibu, bapak-bapak, pada siang hari ini saya Siti Olivia Tamara sebagai moderator. Jadi pada siang hari ini kita akan memberikan promosi kesehatan tentang perkembangan psikososial bayi berumur 0 sampai 18 bulan atau bayi baru lahir sampai berumur 1 tahun 6 bulan. Selanjutnya mungkin materinya akan dibacakan oleh Delvia Laila. Pada Delvia Laila dipersilakan. Dari sebenarnya saya Sansila gitu. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delvia Laila dari Poltekkes Kemenkes RI Padang, Prodi 3 Peperangan Solo. Nah, di sini saya mau menjelaskan bagaimana sih perkembangan malah kita berkumpul di sini. Semoga saja apa yang saya sampaikan nanti ini berguna untuk perkembangan. Bapak-bapak sama ibu-ibu sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan perkembangan bayi yang normal? Belum. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, perkembangan psikososial bayi yang normal itu adalah proses perkembangan bayi ditandai dengan pemupukan rasa percaya pada orang lain yang diawali dengan kepercayaan terhadap ibu. Apabila perilaku bayi ibu itu yang pertama dia tidak langsung menangis saat bertemu dengan orang dewasa, berarti itu normal. Nah, kebalikannya, apabila dia menangis ketika dia bertemu dengan orang dewasa, itu bayi ibu memiliki perilaku yang menyimpang. Kemudian bayi ibu menolak saat digendong orang lain yang tidak dikenalnya. Nah, itu normal. Menangis saat digendong orang yang tidak dikenalnya, itu juga normal ya Bapak, Ibu. Kemudian ketika ibunya datang menghampiri, dia akan beraksi senang. Tetapi jika bayinya ibu hanya diam saja tanpa bereaksi, menangis, sedih, kaget ketika dihampiri oleh ibunya, tapi itu ada terjadinya penyimpangan. Nah, selanjutnya bayi bapak atau ibu menangis ketika ditinggalkan oleh ibunya, itu juga normal ya Pak, Bu. Kemudian bayi ibu ini akan memperhatikan atau memandangi orang atau ibu yang mengajaknya bicara. Kemudian dia akan mencari suara atau sumber suara orang yang mengajaknya bicara. Itu adalah yang normal ya Bapak, Ibu. Ibunya kayak mundirnya tuh ya kayak teriak-teriak gitu, seakan-akan dia tidak mau berpisah dengan ibunya, dia harus nempel terus sama ibunya. Itu ciri-ciri bayi yang tidak normal atau perkembangannya mengalami penyimpangan. Kemudian dia tidak mau berpisah sama sekali dengan ibunya. Seakan-akan ketika diajak untuk pergi sebentar, tinggal sebentar sama ibunya, dia tidak mau. Nah, kemudian yang ketiga, dia tidak mudah berhubungan dengan orang lain. Contohnya ketika diajak bicara, dia tidak berespon, diajak bermain, dia tidak merespon. Nah, itulah penyimpangan pada bayi. Nah, sampai di sini telah saya jelaskan tadi ciri-ciri perilaku perkembangan bayi yang normal dan menyimpang. Apakah ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu? Ibu paham? Bapak paham? Nah, baiklah, kita lanjutkan cara untuk menstimulasi, memberikan stimulus Ibu. Nah, kemudian saat bayi ibu menangis, digendong, jangan dibiarkan terlalu lama bayi ibu menangis. Kemudian pada saat bayi ibu menangis, cari apa sih penyebab dia menangis? Cari kebutuhan dasar yang diperlukannya. Apakah dia merasa sakit, merasa basah, merasa lapar? Ibu cari apa kebutuhan yang terganggu, ya Bu, Pak. Nah, kemudian ibu penuhi kebutuhan rasa aman, nyaman. Mungkin dia menangis ketika dia tidak nyaman, ibu tinggalkan, maka berikanlah dia pelukan atau dia jadi bicara, anak, ibu di sini, bilang gitu ya Pak, Ibu. Kemudian bicara dengan bayi saat merawat bayi tersebut, jangan ibu biarin dia diam. Ketika mau mandi walaupun bayinya ibu tuh belum bisa bicara, tapi ibu tetap mengajak mereka bicara ya Pak, Ibu. Nah, kemudian yang terakhir itu ajak mereka bermain, ajak bayi ibu bermain, bersuara lucu, suara kambing, suara apa, atau memperlihatkan sesuatu benda yang menarik warnanya, misalnya yang warna pink, kuning, gitu. Sampai di sini, Ibu paham? Kita lanjutkan ya Bu, cara memberikan stimulasi agar nanti bayi
susunya atau puting susunya itu dengan empeng. Masih bisa paham, Bapak? Nah, kemudian tetap memberikan dia ASI 1,5 tahun. Berikan dia ASI terlalu sering. Misalnya pengganti pertamanya Ibu Laras, kemudian 1 minggu berikutnya diganti dengan Ibu Desi, 1 minggu berikutnya diganti dengan Ibu Linda. Jangan ya Bu, nanti bayi tidak akan bisa percaya dengan orang lain. Nah, setelah saya jelaskan semua tentang perkembangan psikososial bayi, sampai di sini apakah ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu? Lah. Baiklah. Baiklah. Kalau begitu saya tutup penjelasan materi dari saya. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini. Baiklah, Bapak-Bapak Ibu, penyuluhan kesehatan telah selesai dilakukan oleh Delvia Leila. Jika adakah dari ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin bertanya tentang materi yang telah dijelaskan tadi? Ada, Bu. Silakan kepada Ibu Fani. Baik, saya mau bertanya, apabila seorang anak yang selalu menangis ketika digendong, lalu dia tidak menangis, tetapi ketika duduk ibunya dia menangis, apakah itu juga mengalami perilaku abnormal? Bisa dijelaskan, Bu? Jadi pertanyaan Ibu Fani itu adalah saat bayi menangis, Ya. Bayi itu menangis saat digendong oleh ibu, saat digendong oleh ibunya. Digendong oleh ibunya dia tidak menangis. Saat ibunya duduk, dia menangis karena itu tersebut. apakah itu perkembangan normal atau tidak? Baik, bisa dijelaskan oleh Delvia Leila? Bu, silakan. Baiklah, saya akan menjawab langsung saya ya Bu ya. Saya pertanyaan dari Ibu. Ibu siapa tadi Bu? Ibu Fani. Baiklah, pertanyaan dari Ibu. Ketika bayinya digendong sama ibunya tidak menangis, tetapi ketika ibunya duduk, bayinya menangis. Apakah itu termasuk normal atau menyimpang? Nah, saya kembalikan lagi pertanyaannya ke Ibu ya. Bayi ini menangis ini menjerit-jeritkah atau tidak-tidakkah gitu? Menjerit-jerit, Bu. Menjerit-jerit. Nah, sesuai tadi yang di sini kan terdapat perkembangan bayi yang menyimpang itu, bayinya menangis dengan menjerit-jerit, misalkan dia tidak mau berpisah, berarti itu ada perkembangan yang menyimpang pada bayinya Ibu. Ibu bisa konsulkan ke layanan kesehatan Ibu. Apakah Ibu sudah baiklah, apakah Ibu Fani sudah paham dengan penjelasan dari Bu Delvia? Sudah, Bu. Baiklah, mungkin penyuluhan kesehatan kita berakhir sampai di sini. Maaf jika ada kata kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, Pak, kami dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Padang, prodi Keperawatan Sosial. Nah, di sini kami akan melakukan penyuluhan kepada Bapak dan Ibu tentang perkembangan psikososial anak usia sekolah 6 sampai 12 tahun. Nah, di sini yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Kaisa Delvin. Nah, kepada Kaisa Delvin baiklah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sesuai kesempatan yang telah diberikan oleh moderator, saya akan menyampaikan tentang perkembangan psikososial anak usia sekolah, yaitu berumur dari 6 sampai 12 tahun. Di sini kami menyediakan media banner yang bisa Ibu dan Bapak lihat. Saya akan menyampaikan materinya, yaitu perkembangan kemampuan psikososial anak usia sekolah adalah peningkatan kemampuan anak usia 6 sampai 12 tahun dalam berbagai hal. Interaksi dan prestasi belajar dalam menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan anak itu sendiri. Di sini ada ciri perilaku anak usia sekolah perkembangan yang normal. Ciri-cirinya yang harus Bapak dan Ibu ketahui ialah menyelesaikan tugas sekolah atau di rumah yang telah diberikan oleh gurunya di sekolah. Yang selanjutnya mempunyai rasa bersaing atau memiliki rasa kompetensi dengan teman-temannya untuk memiliki motivasi untuk belajar. Selanjutnya, senang berkelompok dengan teman-teman sebaya yang mempunyai sahabat karib. Selanjutnya, berperan dalam kegiatan kelompok. Nah, ciri-ciri anak usia sekolah yang menyimpang atau
dirinya sendiri, yaitu tidak mau mengerjakan tugas sekolah atau membangkang pada orang tua. Nah, pasti ibu dan bapak juga bisa melihat pada anak-anaknya ya. Ya, Bu. Tidak ada kemauan untuk bersaing atau terkesan malas. Lalu tidak mau terlibat dalam kegiatan kelompok dan memisahkan diri dari sekolah dan teman-teman sepermainan. Nah, Bapak dan Ibu apakah paham dengan penjelasan yang saya sampaikan? Berarti sudah bisa ya melihat ciri-ciri perilaku anak usia sekolah yang normal dan yang menyimpang. Nah, ini ada beberapa cara stimulasi untuk anak usia sekolah yang normal dan anak usia sekolah yang menyimpang, yaitu diskusikan kemampuan atau kelebihan dirinya dan target pencapaian tugas. Ini bisa dilakukan dengan, kalau di sekolah dengan guru BK-nya ya, Bapak dan Ibu. Kalau di rumah ya dengan orang tua seperti Bapak dan Ibu untuk menggali lagi kelebihan atau kekurangan anak kita. Nah, lanjut, berikan tugas selesai sesuai kemampuan anak. Berikan pujian terhadap keberhasilan anak di sekolah dan keluarga. Nah, pujian ini sangat bermanfaat untuk memupuk lagi rasa percaya diri anak dan menggali lagi kemampuan yang dimiliki oleh anak tersebut. Paham Bapak dan Ibu? Paham, Bu. Lalu memfasilitasi kegiatan kelompok seperti bermain, les atau kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah seperti ekstrakurikuler atau kegiatan yang di luar seperti les-les yang ada pada bimbingan-bimbingan belajar yang sudah banyak sekarang ini ya. Ya, Bu. Melibatkan anak dalam kegiatan sehari-hari seperti memasak, menyapu, atau secara sederhana untuk merapikan tempat tidurnya sendiri. Lampu. Nah, ini kerja utama dari orang tuanya di rumah ya. Ya, Bu. Berikan tugas sesuai dengan kemampuan anak. Lalu berikan pujian terhadap keberhasilan yang dicapai serta libatkan anak dalam kegiatan yang ada. Apakah Bapak dan Ibu sudah paham? Paham, Bu. Baiklah, inilah Baiklah, terima kasih kepada rekan saya dosen yang telah menjelaskan itu tentang perkembangan psikosoial anak usia sekolah. Nah, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan dan Bapak tanyakan tentang perkembangan psikosoial anak usia sekolah, Pak, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.